Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan keempat mata kuliah dasar desain antarmuka pengguna atau desain antarmuka pengguna dengan materi tipografi, prinsip desain, dan juga tren. Nah, 3 hal inilah yang akan kita bahas mulai dari tipografi itu apa, kemudian prinsip desain itu seperti apa, dan tren yang berlaku di tahun 2020, dan juga layout dasar dan komponen UI yang biasa digunakan. Oke, kita pahami dulu apa yang disebut dengan tipografi. Jadi tipografi adalah sebuah seni dan juga teknik untuk memilih serta menata huruf pada pengaturan ruang yang tersedia sehingga meningkatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, tentunya dari sudut pandang sang pembaca atau user. Nah, pada dasarnya web itu terdiri dari 95% tipografi. Nah, tipografi dibagi menjadi dua, yaitu typeface dan juga font. Typeface adalah desain atau bentuk karakter dan juga huruf. Kalau kita analogikan, typeface itu seperti lagu. Nah, font adalah sekumpulan dari typeface. Kalau kita analogikan, maka font adalah sebuah album. Nah, typeface sendiri memiliki jenis serif dan sans serif. Apa sih perbedaannya? Bisa dilihat di tampilan berikut ini. Serif merupakan tampilan yang bisa terbaca walaupun di layar yang low resolution. Maka dari itu beberapa tampilan website itu menggunakan serif. Sedangkan penggunaan sans serif di layar low resolution menjadi sulit terbaca. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian dari macam-macam tipografi, ada tipografi yang proporsional. Bisa dilihat di sini bahwa space dari sebuah huruf atau lebar dari sebuah huruf itu sangat proporsional ya. Jadi menyesuaikan dari lebar masing-masing huruf. Tapi ada juga tipe font yaitu yang bentuk typeface-nya itu monospace. Sehingga apapun hurufnya, maka jaraknya dibuat sama persis. Nanti kita akan bahas mengenai dampak dari space yang berbeda ini. Kita pelajari terlebih dahulu anatomi huruf. Nah, ini adalah garis yang biasa kita gunakan untuk anatomi huruf. Ada cap line, ada min line, ada baseline, dan ada bird line. Nah, 4 garis tersebut itu akan menjadi panduan kita untuk menentukan sebuah huruf, gitu ya, ketika dituliskan. Misalkan pada bagian ini, bentuk kapital dari T, nah bagian ini disebut dengan bar. Nah, tadi dikatakan serif, itu adalah sebuah tambahan atau extend, yes, semacam ini pada sebuah huruf. Kalau dia tanpa serif, tentunya tidak ada bagian tambahan ini. Area lubang seperti ini disebut dengan counter, kemudian lengkungan ini disebut dengan bow, extension seperti ini disebut dengan shoulder, mirip dengan pundak. Nah, kemudian bagian bawah dari R ini disebut dengan stem. Perpanjangan dari huruf P yang mengarah pada birdline disebut dengan descender. Kebalikannya, extension yang mengarah pada capline disebut dengan ascender, dan jarak antara midline dan baseline disebut dengan x-height atau tinggi x. Nah, ini yang disebut dengan ascender, teman-teman. Jadi bisa dilihat bentuk extension ke atas. Nah, ini yang disebut dengan descender, mengarah pada bagian bawah. Area ini disebut dengan counter. Nah, ini yang disebut dengan serif. Kalau tidak ada serifnya, maka ya dia tidak ada tambahan aksesoris semacam ini ya pada hurufnya. Kemudian baseline. Ini adalah cap height untuk menentukan tinggi dari huruf yang dibuat kapital. Dan ini adalah x-height, di mana tinggi dari huruf normal atau huruf kecilnya. Dan tidak lupa yang paling penting juga spasi atau spacing. Nah, spacing di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai leading. Nah, leading itu adalah jarak antar baseline. Jadi baseline bawah kalimat pertama dengan kalimat berikutnya itu disebut dengan leading. Nah, ini adalah contoh penggunaan leading. Untuk meningkatkan keterbacaan, leading harus kita sesuaikan ya. Terlalu jauh juga tidak bagus, terlalu dekat juga tidak bagus. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan menggunakan 1,15 kalau Anda di Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Ini ada menggunakan spasi 110%, terlalu rapat ya.
kemudian menggunakan 135% terlihat lebih menyenangkan untuk dibaca. Nah, kalau menggunakan terlalu berlebihan 140% ini terlalu jauh jaraknya, sehingga membuat capek. Jadi white space terlalu banyak juga tidak enak, white space terlalu sedikit juga tidak menyenangkan. Kemudian tracking. Tracking adalah jarak antar karakter. Seperti yang kita lihat di sini, ya, bentuk antara jarak huruf-huruf tersebut, antar karakter tersebut disebut dengan tracking. Nah, ini adalah contoh trackingnya, seperti tipe-tipe font monotipe cursiva yang biasanya terlihat seperti huruf tegak bersambung. Nah, dengan tracking akan terlihat seperti huruf yang sambung atau tulisan Latin kalau kita sering familiar dengan istilah tersebut. Sedangkan kerning adalah pengaturan jarak antara dua karakter tertentu. Kenapa? Karena tidak semua karakter itu bisa diberi jarak yang sama. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jarak normal antara A dan B ketika berdekatan akan terlihat terpisah, padahal mereka memiliki jarak yang sama antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Ini disebut dengan unkern, jadi belum di-kerning. Ketika sudah di-kerning, akan menjadi seperti ini. Jaraknya semakin menyempit. Kalau kita tracking dengan jarak yang sama, gitu ya, dengan cukup lebar, maka akan lebih luas antara space 1 dengan space yang lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalkan belum kerning, jaraknya seperti ini, kemudian ketika sudah di-kerning, sudah disesuaikan karena ingin meningkatkan unsur keterbacaan, maka seperti ini jaraknya. Nah, ini adalah proses tracking, bahwa jaraknya diberi secara proporsional, tidak sama persis seperti yang di bagian atas. Nah, ini yang berbedanya. Kalau kerning, ketika kita menggunakan jarak yang sama persis antar karakter, membuat kita itu sulit untuk memahami, seolah-olah dia menjadi bagian yang terpisah. Nah, ini cocok ketika Anda terapkan pada desain logo atau mungkin semacam icon untuk branding. Ini juga sangat penting versi kerning ini. Nah, ini adalah dampak kerning. Ketika kerning terlalu nempel, ya, maka akan menjadi makna yang berbeda. Nah, seperti ini. Ketika kerning tidak sesuai, maka seolah-olah TRAVEL ini memiliki jarak yang jauh, padahal sebenarnya jaraknya sama. Nah, keterbacaannya akan sedikit sulit untuk dipahami. Nah, seperti ini juga antara L dan T. Ini juga kerningnya harus disesuaikan. Nah, seperti ini juga jarak yang terlalu dekat juga akan memberikan kesalahpahaman pada pembaca. Jadi ya jangan coba-coba dibaca ya. Nah, ini adalah before dan afternya. Ya, sebelum dia akan lebih sulit dibaca, gitu ya. Kemudian sudah ada kerning akan lebih mudah untuk dibaca. R dan A-nya sudah lebih dekat, gitu ya, sehingga bukan pourable tapi pourable ya. Kemudian word spacing atau word spacing yang disebut dengan jarak antar kata. Ini juga penting teman-teman. Seperti ini, ketika kita menggunakan spasi yang terlalu dekat, very little word spacing, ini akan sulit untuk dibaca. Karena kita akan mikir pemenggalan katanya di bagian mana. Ini adalah normal word spacing, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melihat jeda katanya. Kalau ini terlalu berlebihan ya, lots of word spacing, jadi akan lebih sulit untuk membaca karena terlalu jauh jaraknya. Nah, ini adalah contohnya ketika kita menggunakan yang normal, kemudian yang terlalu jauh dan terlalu rapat. Bisa kalian coba baca. Apa bedanya? Nah, di tengah-tengah seperti ada jarak yang memisahkan, sehingga kita bekerja ekstra keras untuk memahami dan membaca. Nah, ini adalah bentuk salah satu kerning yang mungkin kurang tepat, gitu ya. Pemenggalan katanya, kemudian kerningnya itu juga kurang tepat, sehingga memiliki pemenggalan yang bisa jadi bikin salah paham. Nah, kemudian ini juga silakan diperhatikan bagian today's hit music. Nah, ketika S sudah dekat dengan hit, saya rasa jadi gak bagus juga. Nah, jangan lupa bahwa di tipografi ada readability dan juga legibility. Apa sih yang membedakan? Legibility adalah tingkat kemudahan sebuah karakter atau huruf diidentifikasi dan dibedakan.
Ada beberapa font-font yang memang diciptakan untuk menjadi ciri khas dari sebuah branding. Ketika readability, agak sedikit berbeda, itu tingkat kemudahan atau keterbacaan sekumpulan kata, kalimat, huruf, atau paragraf. Di sini legibility ya is how well you see the letter. Bagaimana Anda bisa melihat huruf dengan baik. Tapi readability itu adalah how easily you read the word. Bagaimana Anda dengan mudah membaca kata tersebut dan memahami maknanya. Nah, contohnya semacam ini. Anda bisa paham gitu ya bahwa ini adalah sebuah huruf. Tapi Anda butuh ekstra untuk bisa memahami apa sih makna dari kalimat tersebut. Ini sifatnya readability, jadi dia mudah untuk dibaca. Walaupun sebenarnya ini cukup artistik sih. Nah, ini adalah contohnya. Kita paham bahwa ini adalah sebuah huruf, tapi kita butuh effort yang luar biasa. Kadang yang artistik belum tentu pas ketika konteksnya memang tidak sesuai. Nah, contohnya ini. Anda pasti akan bisa membaca Grand Central Station. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwa dia mudah untuk dikenali. Nah, berikut juga. Oke. Itu adalah cara kita untuk menguji apakah readability dan legibility-nya bisa diuji. Ya, dari segi huruf kita bisa mengenalinya, tapi dari segi keterbacaan mungkin agak sulit untuk dikenali. Nah, ini adalah salah satu contohnya. As you can see, it's readable at smaller size. Nah, ini juga bisa dibaca ketika ukurannya lebih kecil. Nah, biasanya kita menggunakan yang seperti ini. Jangan lupa bahwa tipografi itu juga menunjukkan mood, teman-teman. Nah, misalkan Anda membuat proposal, nah itu biasanya menggunakan Times New Roman karena rasanya formal. Kemudian ketika Anda membuat sesuatu yang informal, Anda bisa menggunakan fonting. Tapi ketika Anda ingin melakukan publikasi dengan style yang sangat klasik, gitu ya, Anda bisa menggunakan Coady Old Style. Anda ingin terlihat modern, maka Anda bisa menggunakan Verdana. Tapi kalau saya ditanya, Anda pakai apa? Saya lebih suka pakai Roboto. Nah, ini adalah contoh ketika artistik belum tentu pas pada kondisi dan konteks tertentu. Siapa juga yang akan melihat rambu-rambu seartistik ini, ya? Pasti akan keburu melakukan pelanggaran ya, karena dia akan terpacu pada artistik dari huruf-hurufnya. Nah, kalau misalkan seperti ini, please do not text and drive. Ketika tulisannya seperti ini, saya yakin bahwa dia akan keburu nabrak ya, karena akan sulit untuk membacanya pada kondisi yang cepat, kemudian mungkin kondisi dia sedang konsentrasi dalam mengemudi. Nah, makanya rambu-rambu lalu lintas pun juga akan menggunakan teks yang sederhana dan tidak terlalu artistik ya. Kemudian selanjutnya adalah avoid using too many font. Jadi harmoni dalam melakukan kombinasi font itu juga penting. Misalkan fungsinya adalah untuk menentukan hierarki. Apa yang bisa dilakukan? Oke, untuk hierarki, kita bisa mempadu-padankan antara warna, kemudian susunan, tebal, dan tipis dari sebuah paragraf atau mungkin huruf-hurufnya. Contohnya semacam ini. Ketika kita ingin memberikan sebuah hierarki 3 level, yaitu judul, keterangan waktu, dan juga paragraf utama. Jadi kita bisa bold bagian atas, kemudian berikan warna yang berbeda, kemudian diberikan style yang sedikit berbeda dengan italic, baru kemudian diberi spasi yang cukup antara satu level dengan level yang lainnya. Bisa juga dengan besarnya atau ukuran dari huruf tersebut. Misalkan untuk judul kita akan beri ukuran yang lebih besar. Atau ukurannya sama tapi dengan bold yang berbeda. Bisa juga dengan ukuran yang sama tapi dengan warna yang berbeda. Atau bisa juga dengan huruf ukuran yang sama tapi dengan positioning atau layout yang berbeda. Nah, untuk ukurannya nanti silakan dipelajari karena nanti akan ada kaitannya dengan bab HTML dan CSS terutama pada pengaturan huruf seperti ini. Karena kita akan menggunakan satuan EM, pixel, dan juga persen untuk screen. Dan juga jangan lupa dipelajari untuk rumus konversi antara pixel ke EM ataupun sebaliknya. Nah, seperti ini contohnya. Oke.
Nah, ketika kesulitan, Anda juga bisa menggunakan kalkulator yang khusus difungsikan untuk mengkonversi dari pixel ke em, ke persen, dan juga poin, atau yang kita biasa lihat di Microsoft Word itu singkatan satuannya PT. Nah, untuk web font dan sistem font, Anda bisa ambil di Google Font untuk web font, dan disarankan menggunakan web font karena akan lebih mudah untuk loading dan mempercepat proses loading juga tentunya, dan akan terbaca sama selama komputer atau PC pengguna terhubung dengan yang namanya internet, atau Anda juga bisa download sehingga dia bisa di-load dalam lokal. Kemudian ketika mempairing font gitu ya, atau menggabungkan antara font, jangan lupa aspek harmoni juga harus diperhatikan. Ini adalah contohnya seperti Druid Serif dan Druid Sans pada keluarga yang sama, cuman yang satunya serif dan yang satunya sans. Kemudian ada Anodin dan juga Poler. Atau Anda ingin menunjukkan kekontrasan, bisa menggunakan Georgia dan Arial, tapi tetap harmoni. Kemudian ada Georgia dan Arial juga, tapi dengan dark mode. Nah, ini adalah bit example di mana dia mencantumkan Almendra dan Stoke yang sama-sama dominan sehingga kontrasnya belum terlihat. Nah, jangan lupa berikan white space atau negative space, yaitu ruang kosong, untuk meningkatkan keterbacaan dari desain layout yang Anda buat. Seperti ini. Nah, white space akan meningkatkan keterbacaan dan pemahaman terhadap konten yang sedang Anda buat. Nah, kalau misalkan dia berbicara tentang layout, maka hal yang semacam ini bisa diwakili dengan gambar yang representatif, sehingga kita tidak perlu memberikan kata-kata yang terlalu padat, sehingga kesannya penuh dan sumpek. Dan jangan lupa prinsip pada sebuah desain adalah contrast, alignment, repetition, dan proximity. Nah, jangan lupa juga prinsip desain tentang kesatuan, seperti gambar-gambar seperti ini. Kita lihatnya seperti ada proximity di antara unit-unit tersebut, kemudian similarity, ada kemiripan walaupun bentuknya berbeda karena ada beberapa repetisi dalam bentuk pola, kemudian continuity biasanya ditunjukkan dengan garis, closure karena dia mengarah pada satu titik pusat, kemudian negative space di mana Anda bisa melihat dari sisi hitam maupun putih akan membentuk beberapa objek. Kemudian uniformity atau keseragaman. Ini adalah keseimbangan. Biasanya kita akan gunakan untuk bagian header atau bagian jumbotron. Kesan yang ditunjukkan horizontal symmetry, approximate horizontal symmetry, ataukah berpusat pada sebuah titik atau radial symmetry, atau Anda ingin memberikan kesan yang lebih fun dengan asimetri. Nah, ini adalah contoh simetris, di mana kanan dan kiri terlihat sama walaupun dengan objek yang agak sedikit berbeda. Nah, ini juga masih simetris, teman-teman. Ini paling mainstream digunakan di website atau desain paling aman. Nah, ini juga asimetri, bisa digunakan untuk kesan elegan tetap gitu ya, di mana ada komposisi teks dan juga gambar. Ini juga keseimbangan asimetri tetap bisa diterapkan. Nah, kemudian yang prinsip yang ketiga adalah contrast, emphasis, dan juga domination, di mana Anda bisa bermain dengan ukuran, size, untuk menekankan salah satu objek yang lebih menonjol, bisa juga berdasarkan position, di mana dia lebih menonjol dibanding yang lain. Kontrasnya juga bisa ditunjukkan dengan color, atau tekstur yang berbeda, atau shape atau bentuk yang berbeda, atau orientation yang berbeda. Biasanya kita menggunakan landscape dan juga portrait, atau juga bisa diagonal. Nah, kontras, emphasis, dan juga domination, ini adalah contoh penggunaan warna pada uniformity. Ketika kita memiliki objek yang seragam, kemudian kita kontraskan salah satu. Biasanya kita gunakan ketika memilih sebuah menu atau submenu. Kemudian konsistensi, agar terlihat seperti satu kesatuan antara halaman satu dengan halaman lain, maka harus ada konsistensi, misalkan header, gitu ya, untuk memberikan kesan profesional pada sebuah instansi atau brand. Repetition. Nah, repetition itu tidak seboring yang tadi saya katakan, bisa juga seperti ini. Kita mengulang beberapa palet warna yang memang sudah kita tentukan perpaduan antara warna Tosca, kemudian biru, okay, dengan RGB tertentu, dan kita repetisi ke beberapa komponen UI sehingga memiliki
konsistensi yang cukup dengan cara melakukan teknik repetisi. Nah, bagaimana trennya? Saya sarankan untuk salah satunya ngecek di website ini. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang sedang hits di 2020, salah satunya adalah dark mode, walaupun tidak semuanya orang menyukainya. Tapi saya rasa dark mode patut diperhitungkan sebagai salah satu tren. Nah, salah satu contoh tampilan dark mode yang sempat hits di tahun 2020. Kemudian imperfection that add personality. Ini adalah bentuk GIF di mana garis-garis yang tidak perfect, kemudian potongan-potongan yang tidak perfect itu dapat memberikan kesan unik dan artistik pada sebuah desain. Bisa juga menggunakan immersive 3D element. Sekarang sedang ngetren objek-objek yang 3D. Kalau di 2019 atau sebelumnya tren dengan flat design, jadi tidak harus menggunakan kesan 3D. Jadi, sedangkan di 2020 sudah mulai masuk ke arah ke immersive 3D element. Atau bisa juga memberikan kesan soft shadow atau kesan efek bayangan yang halus gitu ya, dengan layer dan floating element, kesannya lebih kekinian dan juga lebih modern. Tapi untuk elemen basic tetap akan ada, Anda bisa lihat di link berikut tentang hamburger menu dan juga variasinya. Ini menunjukkan GIF tentang responsifnya sebuah hamburger menu terhadap lebar dari device yang akan digunakan. Ini ada registration form, ada yang sifatnya dia membagi menjadi dua, ada yang sifatnya dia menggunakan tab. Atau bisa juga menggunakan card layout seperti Pinterest atau mungkin sosial media yang lainnya, sehingga lebih mudah untuk bisa memilih apa yang ingin dilihat oleh user. Nah, kemudian bisa juga hover animation seperti ini. Interaksinya jauh lebih seru. Anda bisa lihat di website codemyui.com tentang hover animation. Atau juga bisa hover animation semacam ini yang memberikan interaksi ke user sehingga user memiliki engagement yang lebih. Nah, biasanya digunakan untuk interaksi-interaksi yang sifatnya edukatif. Atau juga bisa hover yang 3D card animation. Nah, seperti ini juga akan lebih mudah. Jadi teman-teman juga bisa ambil dan terapkan di beberapa desain kalian, tapi tetap dengan purpose atau dengan tujuan yang jelas. Ini ada bentuk hover animation juga, tapi di sifatnya 3D. Atau juga bisa dengan hover animation yang semacam ini. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Selamat bertemu di sesi yang berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan ke Google Classroom untuk mahasiswa saya. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.